Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab dinamika rotasi bagian 2.0. Dan submateri kita hari ini yaitu momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Sebelum kita bahas momentum sudut pada gerak rotasi, kita flashback dulu ingatan kita tentang momentum pada gerak translasi. Dan di video sebelumnya telah kita bahas bahwa momentum itu analog dengan momentum sudut pada gerak translasi, ya kan? Nah, sekarang mari kita bahas momentum. Jadi apa itu momentum? Momentum adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda. Ya, secara matematis momentum itu disimbolkan dengan P, ya, di mana momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan. Ya, itu artinya momentum sebanding dengan massa dan sebanding dengan kecepatan. Ya, artinya kalau massanya makin besar maka momentumnya juga makin besar. Artinya makin sulit untuk menghentikan benda. Begitu juga kalau kecepatannya besar, maka momentum yang dibutuhkan juga besar, ya. Artinya juga makin sulit untuk menghentikan bendanya. Ya, di mana P itu adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, V kecepatan satuannya meter per sekon, dan M adalah massa atau ukuran kelembaban benda, satuannya kilogram. Nah, sekarang kita bahas momentum sudut. Ingat ya, ini analog, ya kan? Berarti ya mirip juga seperti momentum. Ya, jadi apa itu momentum sudut? Yaitu besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda, tapi benda yang berputar. Kalau pada gerak translasi benda yang bergeser, kalau pada gerak rotasi yaitu benda yang berputar. Ya, secara matematis, ya kan? Momentum disimbolkan dengan huruf L, berarti perkalian antara, kalau tadi PM kali V, di mana M analog dengan I dan V analog dengan omega pada gerak rotasi. Berarti untuk mencari L itu perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Ya, artinya apa? Kalau inersianya makin besar, ya momentum sudutnya juga makin besar. Ya kan, artinya semakin sulit untuk menghentikan benda yang berputar kalau inersianya besar. Begitu juga dengan kecepatan sudutnya. Ya, karena dia sebanding juga. Kalau kecepatan sudutnya besar, berarti momentum sudutnya juga besar, dan artinya semakin sulit untuk menghentikan benda yang berputar dengan kecepatan yang besar. Paham ya? Oke, di mana L itu adalah momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon, dan omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. No, radian per sekon aja ini. Oke, dan I itu adalah inersia atau ukuran kelembaban benda, satuannya kilogram meter kuadrat. Paham ya? Sekarang kita bahas contoh soal pertama agar kita lebih paham tentang momentum sudut. Oke, kita buat ya. Sebuah partikel bermassa 0,2 gram. Berarti diketahui massa M 0,2 gram. Bergerak melingkar dengan kecepatan sudut. Berarti kecepatan sudut itu adalah omega 10 radian per sekon. Jika jari-jari lintasan partikel, berarti dikasih tahu R 3 cm, maka tentukan momentum sudut partikel tersebut. Berarti yang ditanya adalah L. Oke, sebelum kita jawab, kita ubah dulu nih satuannya. Oke, dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga. Kalau naik 3 berarti pangkat negatif 3 kilogram. Ya, radian per sekon udah pas. Nah, senti, dari senti ke meter naik 2 tangga. Berarti 10 minus 2 meter. Oke, kita jawab. Untuk mencari L, kecepatan sudut itu perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Nah, dari sini apa yang belum ada?
I, inersia ya, momen inersianya. Nah, karena bendanya adalah partikel, berarti untuk mencari momen inersianya itu adalah mr pangkat 2, ya kan? Kita kalikan dengan omega. Jadi I-nya kita ubah rumusnya jadi mr pangkat 2 karena ini partikel. Beda kalau nanti benda tegar ya. Nah, kemarin udah kita bahas. Ya, kita masukkan sekarang nilainya. M-nya 0,2 kali 10 negatif 3, ya kan? R-nya 3 kali 10 negatif 2. Oke, ini dipangkatkan 2, sedangkan omeganya itu 10. Oke, sekarang kita masukkan, berarti 0,2 kali 10 negatif 3 kali 3 kuadrat 9. 10 negatif 2 pangkat 2 berarti negatif 4 kali 10. Sekarang 10 kali 0,2 2 kali 9 18 kali 10 negatif 3 kali negatif 4 berarti pangkatnya jadi tambah, berarti min 3 tambah min 4 berarti minus 7, ya kan? Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Gimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Alhamdulillah. Kalau paham, sekarang kita uji pemahaman kita dengan latihan soal nomor 1. Jadi soal ini untuk soal nomor 1 tugas kita minggu ini. Silakan kerjakan. Kita lanjutkan ke sub materi kita berikutnya, yaitu tentang hukum kekekalan momentum sudut. Ya, jadi hukum ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma torsi sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal. Ingat ya, sigma torsi sama dengan 0 bukan berarti tidak ada momen gaya yang bekerja. Ya, tapi penjumlahan gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Ya, dan sistem momentum sudut sistem itu kekal, artinya momentum sudut awal itu sama dengan momentum sudut akhir, di mana momentum sudut awal simbolnya adalah L, sedangkan momentum sudut akhir itu adalah L aksen. Berarti I kali omega itu sama dengan I aksen kali omega aksen. Nah, kapan momentum sudut ini kita gunakan? Yaitu pada penari balet, contohnya ini pada gambar, atau pada penari es, ya, penari es yang ada yang di ski itu, atau lompat indah. Nah, kapan mereka gunakannya? Ya, ini perhatikan, kondisinya bergantung keadaan soal. Kalau misalkan keadaan awal dia saat tangannya terentang, ya udah berarti ini L awal L aja, ya kan? Tapi kalau misalkan kalau misalkan dia momentum sudut akhirnya saat tangannya dilipatkan ke dada, berarti ini L aksen. Nah, kita perhatikan keadaan awal saat tangan terentang, ya, ini artinya R-nya, ini R, jarak ini ke pusat masanya, R-nya itu lebih besar ketika tangannya dilipat daripada tangannya dilipat, ya. Artinya kalau R-nya besar, karena L ini rumusnya adalah I kali omega, ya kan? Kalau R-nya besar berarti I-nya ini besar, ya. Nah, kalau I-nya besar berarti kecepatan sudutnya kecil. Nah, saat tangannya dibukakan itu biasanya dia di awal-awal bergerak, ya kan? Karena dia masih awal, masih menyeimbangkan. Kalau dia mau mempercepat, tangannya dilipat. Nah, kalau saat dia mau berhenti, begitu juga tangannya direntangkan lagi agar kecepatannya semakin berkurang dan lama-lama berhenti, ya. Sedangkan L aksen ini karena R-nya ini kecil, ingat tadi ya, I aksen kali omega aksen. Karena I-nya ini kecil, berarti kecepatan sudutnya harus besar karena keadaan awal, momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Jadi paham ya? Kapan dia cepat? Saat R-nya kecil. Kapan dia lambat? Saat R-nya besar. Ya, dan tidak selamanya nanti soal saat tangannya terentang itu L awal. Ya, ingat, siapa tahu nanti kejadiannya dibahas ketika dia mulai ketika tangannya
dilipatkan dan dia ingin berhenti. Berarti keadaan berhenti, keadaan yang kedua atau akhir. Ya, jadi nanti kita cocokkan dengan soalnya. Bergantung keadaan soal. Paham ya? Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Seorang penari balet memiliki momen inersia. Kita buat diketahui. Momen inersia simbolnya I itu sama dengan 4 kg meter kuadrat. Ketika lengannya merapat ke tubuhnya. Oke, yang rapat yang pertama ya. Dan 16 kg meter kuadrat ketika tangan terentang. Berarti I aksen ketika terentang itu 16 kg meter kuadrat. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, berarti rapat yang awal, kecepatan sudut penari 12. Berarti omeganya 12 putaran per sekon. Maka tentukan kecepatan sudut penari saat kedua tangannya direntangkan. Berarti ini ditanya adalah omega aksen. Oke, kita jawab. Berarti kita gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Di mana rumus untuk momentum adalah I kali omega. Omega L aksen ya, berarti I aksen kali omega aksen. Lalu kita masukkan nilai I-nya 4, omeganya 12. I aksennya 16, yang ditanya omega aksen. Nah, biar lebih sederhana ya kita sederhanakan dulu ya. Ini sama-sama dibagi 4. Berarti dapat 4. Oke, berarti 12 sama dengan 4 omega aksen. Berarti omega aksen sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 putaran per sekon. Paham ya? Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Anda paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan untuk soal kita nomor 2 adalah soal ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.